Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berkatalah. Semoga sehat semuanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya masih kelas 6 sampai SMP, itu jalan di arah ke kampung saya, ke rumah itu sangat jelek. Sekarang juga masih jelek, tetapi dulu jelek sekali karena memang kita buka hutan. Hanya ada satu mobil, saya ingat. Jadi kita tidak boleh terlambat kalau misalnya harus berpergian itu. Lalu suatu saat saya pulang liburan dari sekolah itu, kami sekolah di agak kota katakanlah begitu, lalu pulang. Lalu di tengah jalan itu mobil itu sudah penuh. Di samping saya ada seorang ibu dan anaknya umur 6 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun itu. Lalu suatu saat itu dapat lubang yang besar begitu, lalu masuk jeblek itu, naik, kepalanya ngantem semua di atas, di atap mobil itu. Dan si adik ini terlempar ke atas, nangis dia, nangis keras sekali. Lalu tiba-tiba mobil itu berhenti, mogok gitu. Lalu yang lain keluar, ada yang keluar, ada yang tidak. Lalu si anak ini karena menangis terus, tidak bisa dibujuk. Lalu ketika mobil mulai di start itu sudah mau mulai jalan ini, saya katakan kepada anak ini supaya diam. Kamu dorong, ikut dorong mobilnya. Dia mulai lihat saya peragakan itu, dorong kursi depannya itu, dorong gitu. Nah dia senang, dia pikir dia dorong mobil itu, dia dorong gitu. Lalu mobil itu ternyata bisa jalan kemudian, dan dia tertawa-tawa, lupa bahwa dia tadi terbentur ke atas itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau merenungkan sesuatu yang sederhana begini. Seringkali kita menghadapi hidup itu seperti anak kecil tadi. Ada begitu banyak pengalaman, ada begitu banyak pekerjaan, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang seolah-olah itu semuanya adalah hasil kerja kita. Kita seringkali mengabaikan bahwa ada orang lain dan ada Tuhan. Jadi seolah-olah kalau ada sesuatu yang beres, yang selesai, yang setelah kita lakukan itu, ini saya kok, usaha saya. Kita seperti anak kecil, orang lain ini saya, kerja saya. Padahal kan Pak supir yang nyetar ya. Padahal itu mesin yang membawa mobil itu. Juga dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, itu bukan kita sebenarnya, tetapi Tuhan yang menarik kita. Tuhan yang menjadi motor, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan, Tuhan yang menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita. Hanya seringkali kita juga sombong atau lupa lah katakanlah, bahwa seolah-olah saya yang paling berjasa ketika saya keluar dari masalah. Itu yang pertama. Pengalaman yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, saya kira sering merencanakan sesuatu. Biasanya pekerjaan, acara, itu seringkali kita kan detil melakukan sesuatu itu. Kita rencanakan dengan baik. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Sudah sangat detil kita rencanakan. Bisa jadi pekerjaannya selesai dengan baik. Tetapi mungkin dari 10 itu 8 itu tidak selesai. Atau bahkan meleset dari rencana kita. Tetapi di sisi lain kita juga punya pengalaman. Ada banyak hal yang menurut ukuran kita, ukuran saya, itu suatu kebetulan. Enggak saya rencanakan, tapi berjalan dengan lancar. Betul? Tidak kita rencanakan, tidak dibuat dengan rapi, tapi selesai. Ada orang lain tiba-tiba membantu. Tidak tahu bagaimana, ini kok terjadi dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat dengan lebih teliti begini. Apakah itu kebetulan? Atau kita boleh dengan rendah hati mengatakan mungkin itu wilayah Tuhan. Dari 100% yang bisa kita lakukan, sebenarnya hanya 10% itu bagian kita itu. 90% itu bagiannya Tuhan. Yang biasanya juga dipercayakan kepada orang lain untuk membantu kita, tetapi kita tidak sadar. Mengatakan itu kebetulan kok. Enggak. Tetapi kelemahan kita adalah kita ingin menguasai yang 90% itu, yang bukan bagian kita sebenarnya. Kita sombong.
Nah, ketika kita berusaha untuk menguasai yang itu adalah haknya atau jatahnya Tuhan, maka yang terjadi apa? Melihat pengalaman-pengalaman hidup, melihat orang lain itu sebagai saingan. Karena ini kan sebenarnya bisa saya selesaikan sendiri. Bahkan bukan hanya orang lain melihat Tuhan itu saingan. Saya nggak butuh Tuhan kok. Bisa saya selesaikan sendiri. Dan inilah yang dinamakan dosa. Kita berdosa ketika sudah memutuskan saya ingin menguasai semuanya. Maka saya mengajak saudara-saudari untuk tetap memberi ruang yang seluas-luasnya bagi penyelenggaraan ilahi dalam diri kita. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan dengan baik dan kita tidak capek sebenarnya. Kalau kita sombong mengatakan semua bisa saya kerjakan sendiri, mati kita. Semua pekerjaan tidak akan selesai. Tetapi kalau dengan rendah hati kita mengatakan saya bekerja dengan baik, berusaha melakukan dengan sebaik-baiknya, diumpamakan Yesus hari ini sebagai pekerja kebun anggur itu, maka pasti kita akan menghasilkan ladang kita itu akan menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang masam. Kalau seandainya kita masih belum bisa demikian, mari kita mohon pengampunan, kita bertobat supaya kembali. Yang namanya bertobat itu sekali lagi membiarkan Allah itu menuntun kehidupan kita. Disitulah kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Saya butuh Tuhan, saya butuh orang lain, saya butuh gereja, saya butuh orang-orang yang membantu saya untuk mencapai hal yang baik atau keselamatan. Itulah hidup yang berbuah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.